Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fitri Yogianto dan rekan saya Eni Putri Yunita. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi presentasi terkait perencanaan sumber daya manusia dalam pengembangan pembelajaran keputusan sebagai bagian dari tugas akhir semester. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa mudah dipahami dan bermanfaat ya. Definisi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Kurniawati 2020, pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar sesuai dengan kebutuhan jabatan, serta meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Sedangkan menurut Noe et al. 2020, pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku karyawan agar mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada maupun pekerjaan baru, termasuk persiapan untuk tanggung jawab manajerial. Ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia mencakup pengembangan formal dan informal. Pengembangan informal sendiri dilakukan atas inisiatif karyawan sendiri, sedangkan pengembangan formal diberikan oleh organisasi melalui pendidikan dan pelatihan yang berupa pratugas, dalam tugas, dan pasca tugas untuk meningkatkan kemampuan kerja dan mempersiapkan pensiun dan promosi karyawan itu sendiri. Metode pengembangan sumber daya manusia. Metode ini bertujuan untuk menutupi gap kompetensi karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan. Metode pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama, on the job, yaitu metode belajar langsung di tempat kerja. Yang kedua, feasible, yaitu metode yang dilakukan latihan di dalam kelas. Yang ketiga, demonstration dan example, yaitu metode peragaan pekerjaan. Yang keempat, yaitu simulation, yaitu metode yang dilakukan dengan tiruan situasi nyata. Yang kelima, apprenticeship dan classroom method, yaitu metode yang dilakukan dengan praktek kelas termasuk seminar, role playing, dan studi kasus. Metode pendidikan development. Metode pendidikan development bertujuan meningkatkan kemampuan manajer dan karyawan. Metode pendidikan development dibagi menjadi 5. Yang pertama, training or classroom method. Yang kedua, understudies and job rotation. Yang ketiga, coaching and counseling. Yang keempat, junior board and community assessment. Yang kelima, business James and sensitive training. Proses pengembangan sumber daya manusia. Proses pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama, menetapkan sasaran pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyusun kurikulum dan metode pengajaran sumber daya manusia. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan fasilitas pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, menentukan peserta dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia secara terstruktur. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas manfaat pengembangan SDM. Pengembangan SDM memberikan banyak manfaat bagi organisasi, seperti meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki kerjasama antar karyawan, mempercepat pengambilan keputusan, memperlancar komunikasi, serta membantu penyelesaian konflik di tempat kerja. Selain itu, karyawan juga dapat mendapatkan manfaat berupa meningkatkan keterampilan, kepuasan kerja yang lebih tinggi, peluang karir yang lebih besar, serta kesiapan dalam menghadapi tugas baru. Selanjutnya ada tujuan utama pengembangan SDM. Tujuan utama pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja, mengurangi kesalahan, menjaga keselamatan kerja, serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Di sisi lain, pengembangan SDM juga bertujuan meningkatkan semangat kerja, memperluas jalur karir, mengembangkan kemampuan berpikir dan kepemimpinan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan memberikan kepuasan bagi konsumen.
Evaluasi program pengembangan SDM dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan yang telah diberikan. Evaluasi ini dilakukan pra pelatihan untuk melihat kesiapan pelatih, selama pelatihan untuk menilai proses dan hasil sementara, pasca pelatihan untuk mengetahui hasil dan dampak pelatihan bagi peserta maupun perusahaan. Peran pengembangan SDM dalam pengambilan keputusan. Pengembangan SDM juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Melalui pengembangan SDM, karyawan menjadi lebih terampil dalam menganalisis masalah, mampu mencari solusi yang tepat, lebih berani dan mandiri dalam mengambil keputusan, serta dapat mengurangi risiko kesalahan dalam bekerja. Selanjutnya adalah contoh perencanaan SDM dalam pengembangan pengambilan keputusan. Di sini kami mengambil studi kasus dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan multinasional yang menghadapi berbagai tantangan di era Society 5.0, seperti perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan global. Untuk menghadapi hal tersebut, Unilever melakukan perencanaan SDM dengan menganalisis kebutuhan kompetensi karyawan, menyelenggarakan program pelatihan internal seperti pelatihan kerja dan pelatihan digital, seperti pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan kemampuan manajerial karyawan. Hasil dari penerapan SDM tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan karyawan dalam beradaptasi dengan teknologi baru dan sistem otomatisasi. Program pengembangan kepemimpinan juga mendorong karyawan untuk lebih berani mengambil keputusan strategis. Selain itu, sistem manajemen kinerja yang transparan membantu meningkatkan motivasi, disiplin, serta kerjasama antar departemen, sehingga komunikasi internal menjadi lebih efektif. Kesimpulan dari studi kasus PT Unilever Indonesia Tbk, perencanaan SDM yang dilakukan oleh Unilever berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan. Perusahaan mampu tetap bertahan dan bersaing meskipun menghadapi tekanan pasar yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM tidak hanya meningkatkan kualitas individu karyawan, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan dan daya saing organisasi secara keseluruhan. Oke, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih ya, bye-bye.